Nusantara, cahaya terang bagi semesta, membagi cinta, menyambut cita, gapai semua asa damai bagi manusia. Kami pandu inklusi Nusantara, alunkan nada suara jiwa, runtuhkan tembok semua perbedaan, tata dunia untuk semua. Padukan hati dan jiwa, satukan mimpi-mimpi kita. Lekas-lekas kita bergegas, cepat-cepat galang semangat, kibarkan aksi menjemput mimpi, ciptakan inklusi sejati. Lekas-lekas kita bergegas, cepat-cepat galang semangat, kibarkan aksi menjemput mimpi. Siapa kita? Pandu inklusi Nusantara. Padukan hati dan jiwa, satukan mimpi-mimpi kita. Lekas-lekas kita bergegas, cepat-cepat galang semangat, kibarkan aksi menjemput mimpi, ciptakan inklusi sejati. Lekas-lekas kita bergegas, cepat-cepat galang semangat, kibarkan aksi menjemput mimpi. Siapa kita? Pandu inklusi Nusantara. Siapa kita? Pandu inklusi Nusantara. Ya, silakan duduk. Saya mau cek ombak dulu. Yel-yelnya kelompok cinta. Oh. Semuanya tergantung pada ketua ya. Saya mau cek ombak dulu dari kelompok Yakub. Tetap ngeyel. Ayo ulangi. Kelompok cinta. Bapak Ibu lihat ekspresinya masih sama enggak sama pagi tadi ya? Masih ya? Oke. Sekarang kita lihat kelompok Yakub. Ulangi. Kelompok Yakub. Yes, sekali lagi kelompok bebas. Bebas merdeka, yes, pokoknya rak bareng tetap bebas. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai sesi yang kedua ini yang akan dipandu oleh Kak Rita. Nanti selanjutnya Kak Rita akan memperkenalkan diri. Monggo Kak Rita.
Yeay. Kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Rita. Ya, terima kasih Shalom Bapak Ibu sekalian. Oh, akhirnya nasi tadi ada apa aja tadi lauknya? Nasi dan teman-temannya kita ajak tadi untuk bisa biar turun gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sesi siang nanti kita sebenarnya bukan belajar kayak pelatihan duduk nyatet gitu, enggak ya. Tapi nanti kita lebih banyak berinteraksi. Nah, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rita Triharyani. Biasa saya dipanggil Rita. Saya berkarya di Pusat Rehabilitasi Yakum, Jogja. Di mana salah satu unit Yakum yang memiliki mandat untuk dapat bersama-sama dengan teman-teman disabilitas untuk meraih haknya sebagai warga negara sama seperti yang lainnya. Nah, terima kasih sudah diberikan kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Dari pagi tadi saya mendengar Bapak Ibu sekalian sudah diinformasikan tentang banyak hal ya. Lalu tadi dari Bang Jona, dari Pak Pendeta Jimmy sudah memperlihatkan esensi pentingnya untuk menjadi sebuah gereja yang inklusif. Nanti hari ini sesi siang kita lebih banyak interaktif. Ada tadi juga dari teman-teman GKI Peterongan yang sudah bersharing apa yang sudah mereka lakukan. Terus pasti Bapak Ibu mikir nih, piye carane? Kok bisa kayak gitu ya? Hambatannya apa? Tantangannya apa? Gitu ya. Nah, di sesi siang kita akan belajar lebih konkret lagi untuk bisa tahu yang dinamakan orang dengan disabilitas mewujudkan yang inklusif itu seperti apa dan apa sih yang menyebabkan orang menjadi disabilitas. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian gak hanya duduk, nanti kita berinteraksi karena sudah ada kelompok di sini. Jadi nanti kalau saya berikan pertanyaan gitu ya, kayaknya Mbak Iren juga sudah menyiapkan banyak hadiah hari ini. Ada voucher belanja, ya. Nanti setiap kelompok ya harus bersaing untuk mendapatkan voucher. Boleh menjawab, boleh bertanya, boleh ketika nanti kita role play ya, Bapak Ibu bisa berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan voucher ini. Semakin banyak di akhir nanti ya, di akhir sesi akan mendapatkan hadiah dari kami. Siap? Wah, siap ya. Nah, hari ini oh ya, saya memperkenalkan dulu diri saya. Jadi selain saya berkarya di Pusat Rehabilitasi Yakum, saya punya satu tagline. Saya perempuan Kristiani disabilitas. Saya lahir dengan jari 7. Jadi semasa ibu saya mengandung, ternyata ibu saya itu punya darah tinggi. Apa dok kalau perempuan punya darah tinggi ketika mengandung? Preeklamsia. Jadi saya ini salah satu bayi lahir dengan ibu yang preeklamsia, darah tinggi, dan ibu saya harus menahan saya 3 hari karena saya kelit pusar dan saya lahir di kota kecil di Sumatera. Karena bapak saya bekerja di bank, jadi kami berpindah-pindah dari ujung timur sampai ujung barat. Ketika itu ya, Bapak Ibu coba membayangkan juga situasional di tempat masing-masing. Ketika ada jemaat kita perempuan dan kita nanti akan belajar sebenarnya yang menjadi isu orang dengan disabilitas itu tidak hanya orang yang lahir seperti saya mak perucut gitu ya, terus disabilitas. Tapi ada yang beresiko, ada yang berpotensi. Ya, nanti kita akan melihat bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Saya lahir dan sampai saya dewasa, puji Tuhan, saya punya ibu bapak yang inklusif. Tapi nggak tahu siapa yang ngajarin ya.
Jadi Bapak Ibu saya nggak pernah nyekolahkan saya di SLB. Saya selalu ditempa di area atau di tempat-tempat yang saya menjadi orang yang berbeda dari yang lainnya. Mungkin normal dan tidak normal ada juga di kepalanya teman-teman saya ketika melihat saya bisa olahraga, saya bisa ngobrol ya. Tapi juga ada akomodasi yang layak ketika saya bersekolah membuat saya tetap bisa melakukan yang teman-teman saya lakukan. Contoh, kalau saya dulu di sekolah di kelas musik, teman-teman saya belajarnya apa? Pianika. Ya, aku kan nggak bisa ya belajar pianika ya. Apa nyebulnya bisa, mencetnya nggak bisa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh guru saya? Saya disuruh beli harmonika. Oh, suaranya podo, sama suaranya ya. Tapi itu salah satu akomodasi yang layak yang diberikan oleh sekolah. Sekolah saya pun juga nggak ada yang ngajari hal tersebut. Ketika saya dibaptis, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak situasi orang tua saya ketika saya dibaptis? Saya masih punya foto ketika saya dibaptis. Muka ibu saya, wajah ibu saya depresi, kosong. Ketika saya beranjak dewasa, saya lihat lagi foto itu, saya masih ingat sampai sekarang. Mama ini punya anakku tuh nggak bahagia apa mah? Ibu saya bingung, wah kok bisa tanya gitu? Memang waktu itu mungkin iya ya, ya waktu itu mungkin shock begitu. Kok ini mama nggak senyum, nggak bahagia ketika aku dibaptis? Bayangkan ketika di gereja ada warga jemaat kita yang begitu, ya, yang memiliki situasional seperti itu. Ya. Jadi inilah kemanfaatan ketika saya menjadi seorang Kristiani, apa saya juga terstigma? Oh iya, saya terstigma. Bahkan oleh ibu saya sendiri, ya saya terstigma. Saya pernah tanya sama ibu saya, Mama itu punya anakku, anak saya itu seperti apa, Ma? Ini malu atau gimana? Ibu saya pernah mengatakan kepada saya ketika saya sudah di awal-awal saya di Yakum, saya tanya begitu, saya ngetes sebenarnya ya. Ibu saya berkata, ada Dek di kitab suci bahwa mungkin moyang-moyang kita dulu itu punya ada dosa. Wah, saya langsung, oh berarti aku produk dosa mah. Saya bilang gitu sama ibu saya ya. Terus mama saya, ya enggak gitu. Lah terus piye? Ya, tapi saya biarkan ibu saya untuk bisa mencari jawaban ya. Dengan beliau mungkin selalu mengingat pertanyaan saya itu ya. Kok ternyata anakku tanya itu ya, Mah menurut mama saya ini seperti apa di hadapan mama, mungkin di hadapan Tuhan gitu. Lalu dia mencari banyak, dia belajar kitab suci, pendalaman kitab suci, dan dia menemukan bahwa ada seorang ibu yang waktu itu menemani pendalaman kitab suci bilang, dia tanya sama ibu itu, seharusnya saya berpikir harus seperti apa? Ketika punya anak disabilitas itu adalah sebuah bentuk kerahiman Tuhan yang ingin ditunjukkan real kepada di atasmu. Kembali lagi dia ke saya. Ini bentuk sebuah kerahiman Tuhan yang mau ditunjukkan kepada mama. Betul. Ketika punya anak disabilitas Bapak Ibu, nanti kita lihat fakta ya. Apa yang akan terjadi pada sebuah keluarga yang punya anggota keluarga yang disabilitas dari bayi ataupun tidak? Miskin? Tingkat kemiskinan lebih tinggi? Harusnya pakai pampers kecil aja, harusnya pakai pampers sampai setahun. Tapi kalau punya anak cerebral palsy, apa ia bisa sampai setahun? Ya kan? Berangkat pergi ke layanan kesehatan, berangkat ke gereja misalkan, ke layanan-layanan publik, apakah tidak menggunakan kos yang lebih tinggi daripada yang lainnya? Ya. Nah, oleh karena itu ini pembukaan dari saya supaya Bapak Ibu juga bagian dari saya memperkenalkan diri saya begitu
bagaimana teman-teman disabilitas Kristiani juga menghadapi hal yang sama seperti yang saya rasakan, yang saya alami. Bagaimana mengakomodasi hal ini sehingga yang namanya inklusif nggak ada yang left behind, nggak ada yang tertinggal. Semua jemaat bisa menjadi satu. Bukankah gereja itu artinya adalah satu dan semua di dalamnya itulah gereja, tidak hanya sebuah bangunan saja. Ya. Saya sejak di Yakum saya baru 7 tahun Bapak Ibu untuk belajar tentang isu disabilitas. Cukup baru padahal saya dari lahir adalah disabilitas. Dan puji Tuhan dalam 7 tahun ini, makanya saya masukkan kata-kata ini ke dalam moto hidup saya. Saya bisa bersaksi bahwa Tuhan itu kalau menjahit hidup kita itu seperti memang ada tujuannya sangat. Ketika sebelum saya di Yakum, saya bekerja di Profit. Setelah saya di Yakum, akhirnya apa yang Tuhan tanam waktu setelah saya selesai kuliah, saya backgroundnya psikologi, lalu saya bekerja dan saya ditempatkan di Yakum, itu seperti Tuhan menagih tuaian. Aku sudah menanamin kamu banyak, sekarang tuailah. Makanya saya percaya sekali tentang ini. Apapun yang saya kerjakan saat ini, saya komit. Karena saya percaya ada rencananya yang membuat ini semua menjadi sebuah keberhasilan. Jadi makanya mungkin waktu ibu saya bilang bentuk kerahiman, ya itu memang betul. Karena itu bekerja di setiap teman-teman disabilitas. Nanti kita banyak belajar tentang ragam disabilitas. Bapak Ibu nanti bisa tahu dari 4 ragam itu hambatannya apa, cirinya tuh apa, ya, bagaimana mereka bisa struggling. Saya juga belajar, puji Tuhan, saya belajar tentang accessibility dan public policy. Lalu juga Tuhan kasih saya lagi pembelajaran, saya belajar tentang agri-food, sustainable agri-food sistem di Australia beberapa tahun yang lalu, karena saya memegang satu program tentang pertanian yang inklusif. Baik, ini gimana nih? Oke, karena sudah ada 3 grup, ada grup Cinta Bebas dan Yakub, ya, Mas minta tolong untuk setiap kelompoknya diberikan kertas, silakan berdiskusi dalam waktu lama-lama kalau 15 menit ya. Tadi saya disuruh agak lebih cepat sore, jadi kita 10 menit aja ya, 5 menitnya kita bisa diskusi bareng-bareng. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih yang disebut penyandang disabilitas? Lalu yang kedua, siapa saja yang termasuk orang disabilitas atau penyandang disabilitas ataupun orang yang berisiko menjadi disabilitas? Dan fakta di lapangan apa yang pernah Bapak Ibu dengar, lihat, alami tentang disabilitas? 3 aja maksimal. Silakan berdiskusi 10 menit. Ketika sudah selesai, teriakkan yel-yelnya, ya. Berarti nanti siapa yang duluan, voucher ini bisa Anda dapatkan. Oke, sip. Silakan berputar mencari tempat PW, posisi wena, supaya bisa berdiskusi 10 menit dari sekarang. Monggo, silakan. Ya teman-teman, di sesi ini sesi santai tapi banyak praktek. Silahkan kursinya diambil kemudian berhadapan-hadapan, buat lingkaran boleh, dibalik juga boleh, pokoknya senyaman mungkin sehingga proses belajar kita berdiskusi kelompok ini boleh berjalan dengan baik. Sepengetahuan Bapak Ibu saja, ya, sepengetahuan, mohon Mbah Google ditutup dulu. Ya, Mbah Google silakan ditutup dulu. Nggak usah tanya Mbah Google karena Mbah Google belum pelatihan disabilitas, ya. Jadi nggak usah ditanya dulu Mbah Google. Sepengetahuan Bapak Ibu, apa yang disebut dengan penyandang disabilitas, siapa saja mereka, termasuk orang yang berisiko menjadi disabilitas, dan fakta lapangan yang pernah didengar, dilihat, dan dialami sendiri mungkin sama Bapak Ibu sekalian. Monggo.
Monggo, silakan langsung ditulis. Ditulis di atasnya namanya siapa, nama kelompok. Oke, nama kelompok jangan lupa ditulis. Yuk, satse. Nama kelompok ditulis. Ada yang nomor 3. Loh, ada yang nomor 3 ngerjainnya. Siap-siap yang sudah selesai, langsung yel-yelnya dikeluarkan. Dapat voucher. Selesai, yang selesai teriakan yel-yelnya. Yang kompak yel-yelnya. Yang sudah selesai. Nomor 3 faktanya 3 saja ya maksimal. 3 saja. Kita menunggu siapa yel-yel yang akan dikeluarkan pertama. Ya. Bener di sini aja. Ya, kelompok Yakob. Siapkan 1 orang yang akan presentasi. Yuk. Yakob juara 2. Kasihlah 1 lah. Nih. Yuk. Kita mulai. Yang lain silakan melihat presentasi dari kelompok yang sudah selesai. Yuk. Itu kelompok apa, Mas? Bas bebas. Ntar lihat dulu ya. Dilihat dulu kelompok yang lain, nanti bisa ditambahkan ketika presentasi. Yuk. Kita lihat dari kelompok cinta. Cinta betul? Oke, silakan. Yuk, Mbak. Ya, yuk mangga. Tes. Ya. Ya, nomor 1. Menurut Anda apa yang disebut penyandang disabilitas? Ya. Kelompok kami mengatakan bahwa adalah orang-orang yang kesulitan dalam menjalani hidupnya secara fisik, mental, intelektual, spiritual. Tapi perlu ditambahkan lagi dalam jangka waktu yang agak lama. Lalu yang kedua, siapa saja yang termasuk penyandang disabilitas? Setiap orang itu berpotensi, termasuk saya juga nggak bisa lihat jauh, jadi termasuk disabilitas.
Lalu yang ketiga, fakta di lapangan apa yang pernah Anda dengar, temui atau alami oleh penyandang disabilitas? Yang pertama, mengakses fasilitas umum itu sulit seperti sekolah, pekerjaan itu sulit. Lalu yang kedua, kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin karena dikarenakan punya stigma itu jadi agak-agak diabaikan begitu. Termasuk juga untuk mencari jodoh atau pasangan hidup. Lalu yang ketiga, mendapatkan diskriminasi atau stigma negatif dari masyarakat. Ya, terima kasih kelompok cinta. Oke, mantap. Kelompok cinta, tepuk tangan dulu untuk kelompok cinta. Yang kedua, coba kelompok Jakob, apakah ada yang sama atau yang berbeda? Silakan untuk perlihatkan jawabannya. Silakan. Boleh dibaca? Boleh dibaca. Silakan. Baik, terima kasih. Berdiri Kak? Ah ya, betul sekali. Yuk. Terima kasih Kak Rita. Dari kelompok kami menyepakati bahwa definisi dari penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sama seperti kelompok cinta, kami juga sepakat bahwa semua orang itu beresiko atau berpotensi menjadi penyandang disabilitas. Kemudian fakta yang mungkin juga pernah menjadi pengalaman kami yang mungkin kami menjadi pelakunya juga, atau mungkin kami melihat bahwa penyandang disabilitas itu seringkali dipandang sebelah mata, tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian juga menyusahkan karena mungkin di dalam pergerakannya membutuhkan bantuan alat lain atau keberadaan orang lain untuk menunjang apa yang menjadi kebutuhan dan aktivitasnya sehari-hari. Terima kasih. Oke, mantap. Tepuk tangan dong untuk kelompok Yakob. Tadi agak panjang itu ya yang disebut dengan penyandang disabilitas, kayaknya ada di buku itu ya tadi ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut nanti kita lihatkan apa itu arti dari penyandang disabilitas. Monggo, silakan. Nih. Biar suara merdu, terdengar. Ya, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sensorik gitu. Lalu siapa saja yang termasuk di dalam penyandang disabilitas adalah mereka yang hiperaktif, lansia, orang yang ODGJ atau orang yang depresi begitu. Lalu fakta di lapangan yang pernah kami dapati adalah mungkin sama ya, yang paling jelas kesulitan mendapatkan akses di ruang publik, sering mendapatkan penolakan, dibully dan sebagainya dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan yang paling menjadi adalah faktor keturunan atau genetik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Wah, tadi diskusi panjang ternyata ya. Baik, kita akan belajar bersama-sama di 3 poin ini dulu di awal supaya Bapak Ibu bisa memahami konsep penyandang disabilitas itu apa sih ya, dan terminologinya itu seperti apa yang benar berdasarkan hak asasi manusia. WHO bilang bahwa hampir semua orang, hampir semua manusia itu pernah atau akan dalam temporer atau permanen memiliki experience atau pengalaman menjadi disabilitas di dalam setiap alur hidupnya, setiap segmen hidupnya, fase hidupnya. Tadi Bang Jona di awal informasikan ketika dia bercerita bahwa kapan dia menjadi seorang disabilitas netra, ya, dia masuk dalam fase itu. Ada fase di mana dia mungkin kalau glukoma awalnya masih bisa lihat, lalu sedikit-sedikit ya akhirnya menjadi permanen. Terus ternyata siapa yang bisa atau beresiko untuk menjadi orang dengan disabilitas? Orang dengan disabilitas sendiri yang lahir atau kongenital namanya, menjadi disabilitas dari lahir begitu ya. Dan juga ada tadi disebutkan lansia yang beresiko juga atau mengalami atau berada di fase ketika punya
banyak kehilangan fungsi tubuhnya. Kalau saya bilang lansia, kita bilang lansia, berarti jawaban Bapak Ibu tadi yang semua orang akan beresiko, benar atau enggak? Benar, karena kita semua akan jadi lansia, nggih. Kalau enggak saya minta obatnya, saya juga mau ya. Saya mau gitu. Tapi tidak. Kita akan mengalami di fase itu kecuali Tuhan manggil kita sebelum fase itu, ya. Jadi ini bukan hanya isu saya yang lahir jadi disabilitas, tidak. Tapi kenapa kok kita mengajak semua orang untuk aware bahwa di satu poin kita semua akan berada di situasional yang sama. Ya. Entah itu umur dan lain-lain. Nanti kita lihat dari fase kehidupan manusia, ya. Lalu yang kedua, ibu hamil. Dia seperti ibu saya beresiko melahirkan anak dengan disabilitas dan dia sendiri pun juga beresiko jadi orang dengan disabilitas ketika masa kehamilannya memiliki permasalahan. Ya, saat ini concernnya adalah banyak sekali anak lahir dengan stunting misalkan. Nah ini permasalahannya stunting itu kalau debat tadi malam ya ngomongin stunting ya cukup menarik pengetahuannya. Apakah anaknya yang dikasih gizi atau dari perempuan ketika sudah melalui fase menstruasi itu sudah dikelola kesehatan reproduksinya, dikelola kesehatan gizinya sehingga tidak menghasilkan atau tidak melahirkan anak yang stunting. Ya, ternyata berefek ya, ternyata ibu hamil dan perempuan itu juga punya resiko untuk jadi disabilitas. Anak cukup mengejutkan Bapak Ibu ketika fase COVID sudah selesai. Bapak Ibu tahu ketika kami kembali membuka layanan ke masyarakat, ternyata anak disabilitas semakin banyak. Kok iso Mbak Rita? Apa yuk kira-kira? Mental, apalagi Bu? Mata, sensori, apalagi Bu? Speech delay, itu yang paling banyak. Enggak, anak saya pendiam Mbak, kayak ibunya, padahal speech delay. Ini dirasakan oleh banyak sekolah ketika masuk fase COVID selesai, ternyata anak ini speech delay. Karena kalau di Zoom kan nggak kelihatan ya kalau dia speech delay ya. Dan orang tua tidak mau terbuka akan hal tersebut. Denialnya atau nggak menerimanya itu masih tinggi. Lalu yang kedua adalah, nah ini banyak banget ini penyakit beresiko. Ada TB, ada HIV, ada DMP. DMP, ada yang tahu DMP? Bahasanya susah ini ya. DMP itu biasanya adalah orang-orang yang ketika dia dari fase lahir sampai dia usia 16, 17 itu tidak merasakan apa-apa, tapi ketika perlahan kok nggak bisa jalan pelan-pelan, otot-ototnya melemah, akhirnya kalau sampai otot dada ya dia sulit bernafas, meninggal dunia. Jadi ini salah satu. Kalau saintis atau peneliti itu baru menemukan satu ini yang merupakan genetik dan cross genetik. Misal bapak saya di MP, anak perempuannya akan di MP. Lalu anak perempuan ini punya anak laki-lakinya. Scientific secara ilmiah baru dibuktikan bahwa di MP ini yang merupakan genetik, ya. Dan itu masih terstigma banyak. Kok ini anaknya dari kakeknya, dari mbahnya kok sama ini? Wah ini dia apa ini punya ilmu hitam nih. Ya. Biasanya gitu Bapak Ibu stigmanya kalau di masyarakat. Tapi kalau Bapak Ibu udah belajar hari ini, mudah-mudahan nanti pas pulang tahu tanya dulu, iki mbae piye, ya toh? Ini siapa? Jadi bisa tahu, oh ini cross genetic begitu, ya. Lalu diabetes. Saya kebetulan sedang ada di program tadi yang bersama teman-teman 1000 kaki palsu dan juga alat bantu lainnya. Bapak Ibu, tingkat amputasi sangat tinggi sekarang ini dikarenakan oleh diabetes.
Ya, salah satunya juga menjadi peluang juga untuk bisa menjadi disabilitas. Lalu yang kedua ada yang terakhir adalah stroke dan cancer. Stroke, saya tanya sekarang di jemaat, di gereja banyak nggak yang stroke? Banyak, ya, banyak banget. Ketika harus ke gereja punya hambatan ketika mobilitas ke gereja, tidak bisa kemana-mana juga ya. Dan juga untuk mengakses layanan kesehatan juga banyak sekali hambatannya. Nah, ternyata kalau kita ngomong tentang penyakit beresiko di dunia ini, semakin banyak penyakit-penyakit beresiko, berarti benar adanya adalah yang diomongin WHO, setiap manusia itu beresiko untuk menjadi disabilitas di seluruh fase hidupnya. Kita sekarang ngelihat fase hidupnya. Ini yang membedakan antara, Bapak Ibu bayangkan ya, ketika ini kita berada di usia 0 sampai di atas 50 tahun, jadi ini gambarnya dari bayi sampai nggak ada, begitu ya. Setiap manusia itu punya haknya Bapak Ibu di setiap fase hidupnya. Kalau saya misalkan, saya lahir dengan disabilitas. Ketika saya lahir di usia 0 sampai 5 tahun, hak saya adalah tumbuh kembang, bermain, dan identitas. Kalau anak usia 0 sampai 5 tahun yang disabilitas, satu haknya tidak terpenuhi, itulah yang membuat dia menjadi tertinggalkan. Misal, ada anak gereja kita, ya, nggak punya KTP anak, nggak punya KTA namanya ya, kartu penduduk anak tuh ya. Ternyata habis itu efeknya apa? Nggak bisa dapat terapi toh, nggak bisa dapat BPJS kan? Ya, satu haknya sudah diambil, satu haknya tidak diberikan. Lalu kalau kita bicara orang stroke misalkan, atau masa remaja stroke misalkan di usia 19 sampai 50 tahun. Ada apa di situ? Ada hak bekerja, ada hak menikah, ada hak perlindungan sosial. Ketika kena stroke nggak bisa kemana-mana keluar, nggak bisa, tidak bisa bekerja lagi, hak bekerjanya nggak ada. Apa yang terjadi? Miskin, ya, nggak dapat penghasilan, nggak bisa menghidupi, mencukupi keluarga kembali, ya, atau karena kecelakaan di fase-fase ini. Nah, itulah kita melihat bagaimana situasional ketika orang sudah menjadi disabilitas dan di setiap fase hidupnya tuh haknya nggak tercapai. Satu lagi yang belum ditaruh di sini, beragama, beribadah, di setiap fase ini ada. Ketika kita cabut hak beribadah kita, jadinya apa? Ya, untuk bisa mengakses layanan ibadah, ketika kerinduan ada teman-teman disabilitas, misalkan, ya, atau keluarga yang memiliki keluarga disabilitas juga haknya diambil, tidak bisa terakomodasikan, ya, tidak bisa terlibat dalam setiap kegiatan ibadah kita. Hampir mirip situasionalnya nanti, ya. Sehingga ini Bapak Ibu, kita bisa melihat lebih dalam lagi situasinya teman-teman disabilitas di setiap fase hidup. Mau dari lahir atau dia karena kecelakaan, karena bencana, karena penyakit beresiko dan lain-lain. Saya punya gambar sekarang. Nah, voucher. Nah, ya, kira-kira ada nggak yang salah atau nggak ada yang salah dengan gambar ini? Apa Mbak? Nggak berdiri sejajar dengan ibu yang di kursi roda. Nggak berdiri sejajar. Oke, ini saya kasih satu picture. Ada, ngumpul. Ada lagi? Ada nggak yang salah atau nggak salah dengan gambar ini? Ayo Pak. Mungkin secara eksplisit kan dia tanya ukuran kakimu berapa, tapi dalam tanda petik. Tanya,
Oh iya deh, itu ada bahasa yang nggak inklusif. Saya tanyakan saya ini gitu ya. Ya, ukuran size ibu ini berapa? Yang dia mau berapa? Yang ibu ini mau berapa? Ukuran kaki, nomor sepatu berapa? Ya, saya kasih satu modalitas. Oke. Boleh. Apa Mbak? Yang butuh sepatu kan ibunya, tapi bapaknya itu tanya ke bapaknya. Yang And butuh what size would she like? She Ya. like artinya kan dia menanyakan ibu untuk itu. ibu itu. Nah, kata mbaknya, kan yang butuh sepatu ibunya, kok nanyanya sama anaknya atau yang di belakangnya. Ya. Ada lagi? Apa Pak? Wow. Dah satu saya kasih. Oke. Kok rodanya nggak ada huruf J? Apa Pak? Bu? Sepatunya nggak ada yang pas dengan ukuran, bukan ukurannya, jenisnya. Karena itu kan ada yang pakai high heels, harusnya kan flat ya. Nah, Oke. sedangkan itu kan juga ada sepatu yang flat tapi kok boot gitu loh. Jadi Oke. Jadi kurang- sepatunya. Ya, jenis jadi bentuk sepatunya. sepatunya, jenis sepatunya. Oke, terima kasih semua jawabannya luar biasa. Makna dari gambar ini adalah stigma, Bapak Ibu. Yang pertama, tadi yang mbaknya bilang, itu yang penjual tuh ngomongnya kok sama caregivernya, sama yang bantu, sering nggak kayak gitu? Sering ya. Padahal ibu itu yang cuma nggak bisa jalan hanyalah kakinya. Bisa masih ngomong? Masih bisa. Karena apa kira-kira begitu? Karena ketika orang sudah menggunakan alat bantu, kursi roda, duduk di atas kursi roda, apa yang ada di kepala kita? Lemah, nggak punya daya, nggak punya hak berkata-kata. Padahal yang nggak bisa jalan cuman kakinya, tapi masih bisa ngomong. Itu stigma. Dan masih banyak dilakukan di tempat-tempat publik, rumah sakit, puskesmas, layanan kesehatan yang lainnya, layanan mall dan lain-lainnya. Karena ketika sudah duduk di atas kursi roda, makanya bapak-bapak ibu-ibu lansia itu tidak mau pakai kursi roda. Kenapa? Karena dia takut di stigma. Yang buat stigma siapa? Kita. Padahal kursi roda itu bisa membuat dia mobilitas dengan cepat. Ya loh, tadi Mbak, bannya nggak ada geriginya. Oh Pak, bener ya. Tapi coba lihat kenapa ibu itu pegang kursi rodanya. Kenapa dia kok gambarannya dia megang gini. Dia bisa mengayuh sendiri kursi rodanya. Itu sebagai tanda bahwa dia secara individu dia mandiri Bapak Ibu. Dia bisa ngayuh kursi rodanya seperti kita berjalan, kita ngangkat kaki kita. Dan itu sebuah pride buat dia, itu sebuah semangat untuk dia untuk menunjukkan bahwa saya masih bisa untuk bermobilisasi, masih bisa ke mall, masih bisa nyetir mobil. Banyak teman-teman pakai kursi roda sekarang sudah bisa untuk bisa nyetir motor, mau yang modifikasi ya. Tetapi stigma itu berasal dari kita sendiri, melihat bahwa kalau sudah pakai alat bantu, kalau sudah di atas kursi roda itu lemah. Ya, itu poin stigma satu. Terus yang kedua, ngomongin sepatu. Sepatunya harusnya jangan yang high heels, Mbak. Ada juga yang bilang ngapain pakai sepatu, orang nggak bisa jalan. Sekarang pertanyaan saya, kalau ibu itu kakinya nggak kerasa, digigit nyamuk nggak kerasa, digigit semut nggak kerasa, karena dia spinal injured atau cedera tulang belakang sehingga dia lumpuh, lebih butuh mana sepatu? Dia atau kita yang bisa ngerasakan kerikil, gigit nyamuk, lebih butuh siapa? Dia. Itu yang pertama. Tapi kita punya stigma, orang nggak bisa jalan ngapain pakai sepatu. Padahal fungsinya itu lebih daripada kita yang bisa berjalan, kita bisa merasakan digigit nyamuk. Ya, lah dia kalau demam berdarah nggak tahu kan?
nyamuk ternyata telah menggigitnya karena dia sudah tidak terasa lagi kakinya. Yang kedua, bukankah hak untuk menjadi cantik dan menarik adalah hak setiap manusia? Setuju? Jadi apakah ibu itu tidak boleh cantik di atas kursi rodanya dengan sepatu boot? Dengan sepatu high heels? Ada lagi satu stigma, kalau sudah lansia, bu ngopo toh pakai lipstik? Oh tua, itu stigma Bapak Ibu. Menjadi cantik menarik hak semua orang, termasuk dia yang duduk di atas kursi roda yang tetap ingin kelihatan menarik. Tapi yang membuat stigma, kita yang membuat stigma. Ya, masyarakat yang membuat penilaian. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa menemukan? Satu, tadi ya, kenapa kok berbicaranya tidak satu level? Karena tadi dia nanyanya sama caregivernya, karena si penjual ini punya stigma. Ah ibu ini di kursi roda, mending tanya aja sama yang nganter, ya. Jadi nanti setelah pulang ini mudah-mudahan ketika besok, ya di sini pasti ada dokter, ada yang macam-macam. Kalau ketemu ini sudah tidak ada stigma lagi, ya. Sudah tidak ada stigma, sudah melihat ini adalah manusia dan manusia, ya sama-sama manusia. Saya punya gambar lagi. Nah, coba lihat ya sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira mana yang disebut orang dengan disabilitas? Yang kirinya Bapak Ibu atau yang kanannya Bapak Ibu? Nah, kanan. Oke. Yang kanan, milik kanan, angkat tangan. Kanan. Angkat tangan yang milik kanan. Yang kiri, angkat tangan yang kiri. Yang bingung. Oh, nah, gak ada yang ngangkat yang bingung ya. Kirain banyak yang ngangkat yang bingung. Yang kanan. Oke. Kalau yang kanan berarti yang kiri namanya Hah? Sama berarti normal, nggak ada label. Ya kalau yang kanan kan nanti namanya disabilitas, kalau yang kiri namanya able. Oke, ada lagi? Orang nggak ada hambatan. Oke, ya. Oke, orang nggak ada hambatan. Ada lagi? Ekspresinya kenapa, Mak? Iya betul ini. Ada ekspresinya apa nih? Ini senyum. Ini itu terlihat murung. Kira-kira kenapa dia murung? Karena ada tangga di depannya. Kenapa dia senyum belah kiri? Karena nggak ada hambatan. Berarti, nah kita akan belajar tentang arti dari penyandang disabilitas atau orang dengan disabilitas. Tadi kan sudah mencatat undang-undangnya nomor berapa? Tahun? Berapa Pak? Dapat voucher 1. Mana di voucherku? 8 tahun 2016. Oke. Kita akan belajar artinya. Coba Bapak buka tuh. Lihat Google. Arti dari penyandang disabilitas punya sini. Ya, nomor 8 tahun 2016. Coba tanya Mbah Google sekarang, dibuka. Temu? Yang sudah ketemu silakan voluntary, saya minta untuk membacakan arti dari penyandang disabilitas menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Ada? Temu Pak? Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi di tengah kehidupan masyarakat, termasuk artinya. Ya. Oke, Undang-Undang Nomor 8 2016 yaitu menyatakan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Panjang ya? Panjang.
sekarang kita belajar untuk memahami konsepnya, ya, yang membuat orang dikatakan adalah orang dengan disabilitas adalah yang gambar ini, yang jadi orang dengan disabilitas yang mana? Yang kanan. Kok bisa Mbak Rita? Yuk kita lihat bersama-sama. Orang dengan disabilitas, loh kok mati? Beh. Ya, orang dengan disabilitas ada yang namanya impairment dan disabilitas. Kalau baca undang-undang itu jangan dipotong. Ya, kalau tadi Bapak Ibu sudah menulis, ada yang menulis orang yang kesulitan dalam 4 tadi, sensorik, intelektual, mental, fisik dalam jangka waktu yang lama. Ya, titik misalkan. Itu nanti bahasanya akan berbeda jika kita melihat di arti yang lebih utuh. Orang dengan impairment itu orang yang kehilangan fungsi. Kehilangan fungsi anatomi atau strukturnya, baik psikologis maupun fisiologis. Yang kehilangan fungsi 4 tadi. Ya, dalam jangka waktu yang lama. Kalau cuma jawabnya titik dalam jangka waktu yang lama toh, itu belum membahas tentang orang dengan disabilitas. Baru kita melihat impairmentnya saja. Tapi orang dengan disabilitas adalah orang dengan impairment tadi yang menghadapi hambatan dan dia tidak bisa berpartisipasi secara penuh seperti yang lainnya, seperti yang masyarakat yang lainnya. Jadi kalau dari gambar ada orang dengan impairment tadi yang senyum, ya, yang dia nggak punya hambatan di sekitarnya, terus dia ketemu hambatan yaitu tangga. Dia nggak bisa ke mall. Ya, dia nggak bisa masuk mall untuk belanja, dia cuma bisa di bawahnya tangga saja, sehingga dia nggak bisa berpartisipasi. Disitulah dia dinamakan penyandang disabilitas atau difabel. Terus, nah kalau saya ganti gambarnya, ini apa ya? Apa namanya Pak? Bidang miring, RAM, plengsengan, pakai bahasa Inggris segala, plengsengan ya. Bisa Jawa kan plengsengan ya. Itu. Nah, kalau tangganya kita ganti dengan plengsengan tadi, dengan RAM tadi, dia hanya menjadi orang yang impairment saja. Yang bisa untuk melakukan aktivitas seperti yang lain. Oke. Konsepnya masuk? Jadi orang dengan disabilitas, orang yang kehilangan fungsi dalam 4 itu tadi ya, fisik, sensori, mental, intelektual dalam jangka waktu yang lama, dan dalam aktivitasnya dia berhadapan dengan hambatan sehingga dia nggak bisa berpartisipasi. Kalau hambatannya dihilangkan, dia akan menjadi orang yang impairment saja. Mungkin dengan alat bantunya bisa, atau tidak dengan alat bantu, karena nggak ada hambatan dia bisa berinteraksi, dia bisa untuk berpartisipasi secara penuh. Itu konsepnya. Jadi kalau nih bahasa undang-undang yang panjang ya, yang tadi saya bilang kalau cuman potong sampai sini aja belum ngomongin tentang disabilitas, belum melihat tentang interaksinya, partisipasinya. Nah, ya udah, orang stroke ya stroke aja gitu. Enggak dia apa-apain. Enggak melihat dia sebagai seorang manusia yang butuh untuk berkomunikasi, berinteraksi gitu ya. Dan hak-haknya jadi tidak terpenuhi. Sama seperti tadi alur manusia tadi. Masuk? Masuk. Oke. Ini fakta disabilitas Bapak Ibu. Kalau WHO punya data ya, 1 dari 6 orang atau 1,3 miliar orang di dunia ini hidup sebagai disabilitas, berarti 16%. Kalau mau ngitung data cepat,
pasti ya. Kalau sekarang WHO dulu mungkin 5 tahun yang dulu tuh baru 10 sampai 15%. Ternyata naik 16%. Karena apa? Karena ada penyakit beresiko tadi ya yang menyebabkan makin bertumbuhlah orang dengan disabilitas. Berarti 16% dari populasi warga gereja deh masing-masing. Itu berapa? Coba hitung. Ya, secara cepat aja. Kalau tadi saya lihat di Peterongan sudah melakukan pendataan, kalau misalkan dikira-kira, ya wes kira-kira itu dulu, 16% dari jumlahnya jemaat gereja kita itu berapa? Ya. Lalu, jangan hanya yang 16% yang sudah menjadi disabilitas, mungkin beresiko untuk menjadi disabilitas. Oh Bapak itu pernah stroke tuh ya, Pak Hatim tuh kalau nggak hati-hati bisa ngulang lagi stroke-nya. Ya, oh itu ibu itu cancer ya. Berarti ibu itu kalau nggak hati-hati juga beresiko untuk lagi. Oh ini udah ada penduduk jemaat gereja yang sudah masuk usia 50. Berarti bisa dihitung ya berapa tahun lagi ya berarti kita punya berapa lansia di gereja kita. Begitu ngitungnya. Ya, nanti kita akan hitung lebih cermat lagi caranya ada untuk bisa melakukan pendataan. Lalu 80% penyandang disabilitas yang hidup di negara berkembang seperti kita dan mempunyai akses terbatas terhadap alat bantu, hanya 10 sampai 15% aja yang bisa mengakses alat bantu. Hidup di Indonesia belum adil ya. Kalau orang mau belajar biasanya kalau di kami di Pusat Rehabilitasi Yakum tuh selalu kedatangan Bapak Ibu yang mau belajar tentang, karena kami punya pabrik alat bantu, di workshop alat bantu di dalam sentra kami, banyak dari provinsi lain tuh mau belajar di Jogja. Tapi sebenarnya kami juga rasanya bangga juga gitu ya, bahagia juga karena ketika provinsi lain mau belajar tentang akses alat bantu yang ada di Jogja. Yogyakarta itu udah punya namanya Jamkesus, sudah bisa orang dengan KTP Jogja mendapatkan alat bantu secara gratis dan terapi yang lainnya. Yang Jawa Tengah gimana ya? Tuh saya miris kadang-kadang teman-teman disabilitas yang di Klaten itu kadang-kadang ngitik-ngitik saya Mbak Rita, wong cedak ya, tapi nggak bisa dapet. Ya, padahal kalau lagi jam khusus di Sleman tuh kadang-kadang di pinggiran-pinggiran gitu kan ya, yang Jawa Tengah nggak bisa dapat. Nah bayangkan Bapak Ibu itu di Indonesia berapa provinsi, ini katanya WHO 80%. Gak hanya itu, berapa lansia yang sekarang, yaitu tadi mungkin salah satunya harusnya bisa untuk mendapatkan kursi roda tapi tidak bisa mendapatkan kursi roda, kacamata untuk yang low vision, terapi termasuk salah satunya. Ya, kalau di rumah sakit fisioterapi BPJS berapa Mas Petrus 1 bulan kuotanya? 1 minggu sekali, berarti cuma 4 kali dalam 1 bulan. Ya, apakah cukup? Nah, pastinya enggak cukup. Bapak saya stroke waktu itu dapat kuota 6 kali. Jo di rumah enggak dilakuin lagi, ya enggak kan? Bisa ada peningkatan kekuatan otot. Mobilitasnya akan stuck di situ, ya udah latihan ketika itu waktunya kontrol gitu ya ke fisioterapi. Lalu, nah ini yang paling penting. Kalau panjang umurnya, kalau ulang tahun kan nyanyinya panjang umurnya ya Bapak Ibu, itu ternyata punya resiko apa? Yaitu penyakit degeneratif. Negara mana sekarang yang sudah bingung? Jepang, Korea, bingung gak ada yang mau punya anak. Bingung populasinya banyak sekali lansia sehingga penyakit degeneratifnya pun juga meningkat. Ini juga masuk ke dalam naiknya 16% ini ya, karena tingkat juga meningkat kecenderungan penyakit degeneratif menjadikan angkanya juga naik. Penyakit dan kondisi kesehatan dapat berimplikasi terhadap gangguan fungsional kayak tadi stroke ya, terus setelah itu cancer, lalu HIV, ya penyakit-penyakit beresiko lainnya, long COVID. Long COVID juga bisa mengakibatkan penyakit dan kondisinya panjang dan berimplikasi, ya, sehingga dia fungsionalnya juga menurun.
Lalu setelah itu, apa permasalahan yang sekarang masih dihadapi teman-teman disabilitas dan kita semua di sini adalah pelayanan publik yang masih punya banyak gap, masih punya banyak kendala, ya. Yang pertama, stigma masih ada di masyarakat. Mungkin kita sendiri juga pernah mengstigma. Lalu transportasi, bangunan publik, kebijakan sendiri juga bisa menjadi hambatan untuk teman-teman disabilitas dan media komunikasi. Nah, kalau kita bicara dengan disabilitas, disabilitas itu ada berapa tipe, ragam. Belum belajar tapi tak tanyain. Berapa? Ada yang tahu? Sebut angka aja. Berapa? Berapa? 4. Bisa nyebutin gak Pak? Bisa nyebutin gak? 4 apa aja? Ya saya kasih karena 4-nya tadi. Oke. Nah, di dalam ragam disabilitas ada salah satunya adalah disabilitas mental, ya. Di mana Bapak Ibu sekarang banyak kan orang ngomongin tentang kesehatan jiwa, ya enggak, kesehatan mental, ya, karena juga dampak COVID yang sangat panjang, lalu juga perubahan lifestyle dari masyarakat. Di sini WHO juga mempunyai data tentang kesehatan jiwa, tentang kesehatan mental. 1 dari 4 orang yang pernah mengalami situasi gangguan mental secara temporer dan 1 dari 8 orang mengalaminya secara permanen. Kalau dari cerita tadi ibu saya, yang saya lihat fotonya mengalami depresi, kira-kira akan terjadi enggak sama ibu-ibu yang lainnya yang punya anak disabilitas? Yang kedua, ketika seorang ibu, Dok, kalau ibu melahirkan terus dia benci sama anaknya sendiri, namanya apa Dok? Baby blues. Ini terjadi juga Bapak Ibu ke banyak perempuan-perempuan yang setelah melahirkan merasakan hal itu. Tekanan hidup yang sangat besar. Kemarin kita mengalami COVID yang sangat tinggi sehingga orang stres itu sangat mudah, ya, dan lain-lain. Nah, WHO bilang 1 di antara 4 orang pernah mengalami situasi gangguan mental temporer. Jadi kalau kita berempat, 1 itu pasti ada yang stres, depresi. Nanti kita belajar tentang disabilitas psikososial khususnya untuk lebih mengulik lagi tentang kesehatan jiwa. Oke. Nah, ini yang tadi banyak dibicarakan. Ya, tentang normal dan tidak normal. Yuk kita sekarang menggambar, ya. Menurut Bapak Ibu tadi kan cuma dibicarakan saja ya. Silakan tuangkan pikiran Bapak Ibu sekalian dalam kelompok, ya. Digambar. Jane sebenarnya tuh yang namanya orang yang normal tuh kayak apa toh? Yang namanya orang tidak normal tuh seperti apa? Silakan dalam 5 menit bisa untuk menggambar 2 hal tadi yang sebelah kiri. Tadi dibagi 2 gambarnya. Gambarkan orang yang normal, gambarkan orang yang enggak normal tuh seperti apa sebenarnya. Coba saya mau lihat teman-teman, supaya tadi tuh yang dikatakan sama Pendeta Jimmy, sama Bang Jona itu enggak hanya ngawang-ngawang. Jane iki piye to yang normal, manusia normal dan tidak normal. Silakan 5 menit dari sekarang, silakan digambar. Monggo menurut imajinasi. Gambar aja, gambar. Ya, gambar. Yuk digambar. Manusia normal, manusia enggak normal. Wih, ada yang pintar gambar ya.
3 menit lagi. Yo. Cok, di ini imajinasinya dipakai. Wah. Mana yang dibilang normal, mana yang nggak normal. Gambarkan. Ayo. Dah, 2 menit lagi. Udah, yo, ada yang bingung nggak gambar-gambar dari tadi. Yang sudah silakan beryel-yel. Yang sudah silakan beryel-yel. Woi, Yakub udah selesai nih. Silakan udah selesai beryel-yel. Wede. Maaf. Oke. Yakub silakan dilihatkan gambarnya, hasil seninya. Wede. Hasil seni lukisnya. Nah ya betul, harus itu. Ya anatomi tubuh. Jadi, ya. jadi kelompok kami memutuskan menggambar 2 manusia yang sama persis, Ya. kanan dan kiri, lengkap dari mulai rambut, mata, hidung, gigi, telinga, terus jarinya ada 5 lengkap. Ada pusarnya, ada kemaluannya, ada kakinya lengkap. Antara normal dan tidak normal kami hanya membedakan dari bagaimana masing-masing fungsi indera atau organ tubuh yang kami gambar ini berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau salah satu dari organ tubuh tidak berfungsi dengan baik, artinya tidak normal. Jadi tidak semata-mata hanya melihat dia pakai kursi roda atau bagaimana, seseorang yang punya anggota tubuh yang lengkap pun bisa dikatakan tidak normal. Bila misalkan telinganya tidak bisa mendengar, matanya tidak bisa melihat, mulutnya tidak bisa mengecap, tidak bisa mengungkapkan sesuatu, telinganya tidak bisa mengendus, itu sudah masuk ke yang tidak normal. Begitu dari kelompok Yakub penjelasannya singkat. Wih, tepuk tangan dong buat dokter. Tuh kalau dokter tuh fisiologis sekali ya. Ya, oke, nanti kita bahas. Tuh ada hal yang menarik yang mau saya kulik nanti dari kelompok Yakub. Lanjut? Mana dulu? Nah ini. Cek. Ya. Yo. Terima kasih kami dari kelompok bebas. Kalau tadi dari kelompok Yakub sudah telanjang, lah ini kelompok bebas melengkapi dengan baju biar tidak masuk angin. Iya, tadi tidak pakai baju ya. Kalau dilihat gambarnya ini dua-duanya mungkin nggak normal ya, karena yang satu tangannya besar sebelah, kakinya besar sebelah juga. Tapi anggap saja ini normal. Nah ini yang tidak normal itu menurut representasi dari kelompok kami itu mengalami keterbatasan fisik, yaitu salah satunya mohon maaf kakinya hanya satu yang normal, kemudian dia pakai alat bantu berupa tongkat atau krek, terus kemudian dia juga pakai alat bantu lihat itu kacamata, terus kemudian ya yang normal seperti yang bisa kita lihat meskipun masih ada besar sebelah gitu ya. Tapi anggap saja ini normal ya. Ini representasi manusia normal seutuhnya begitu. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok apa ini tadi bebas. Oke, yuk kelompok cinta, ayo
Kayak kelompok cinta dari tadi tuh kok mau menggambar tuh ini beban hidupnya berat banget gitu loh. Mau normal mah nggak normal. Idih. Coba, yuk sabar. Biasanya gambarnya padi kiri kanan sama 2 gunung, ya kan? Kita tunggu kayak bioskop, lihat, saksikan. Tunggu tanggal mainnya. Ya, yuk Pak. Ya, yuk Pak Ketua. Cek, baik. Baik, anak-anak, ini gambar dari adik kita. Ya. Ya, ini orangnya mini-mini. Jadi ini kami mengambil konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Jona ya. Nah, pada saat kita itu berdiri di antara orang-orang misalnya disabilitas tuli, sebetulnya yang berbeda itu siapa? Yang normal, yang tidak disabilitas tuli atau yang disabilitas tuli. Nah itu, makanya konsepnya adalah, mohon berdiri Pak. Oh iya, makanya ada ini kami mengambil ini adalah kelompok satu, yang normal itu adalah yang terbanyak. Di antara kelompok itu yang terbanyak, entah itu punya disabilitas atau tidak, tetapi yang terbanyak itulah yang normal menurut kami. Seperti itu Mbak, sesuai Pak Jona tadi. Ya, terima kasih. Oke. Jadi di 3 kelompok ada yang mengidentifikasi secara individu, ada yang mengidentifikasi secara sosial. Waduh, menyenangkan nih. Nggak ada Pak Simon, kalau dosen kan ada sosial, ada yang individual gitu ya. Oke Bapak Ibu, ketika kita bicara normal dan tidak normal, pertanyaan saya sebenarnya yang dinamakan normal itu yang kayak apa sih? Apa sih normal itu? Apakah yang lahir dengan rambut keriting tuh nggak normal? Normal. Apakah? Nah sekarang lihat saya pegang mic kayak gini, ya, pegang mic kayak gini, saya normal apa enggak normal? Normal ya. Tapi kalau saya digambar, pasti orang gambarnya saya enggak normal karena jari saya cuma 7. Tadi yang dibilang dokter, ya, ada yang menarik. Ada yang namanya disabilitas yang terlihat dan tidak terlihat, ada yang seen dan unseen disability. Yang unseen disability, yang tidak terlihat, mau dibilang normal-normal aja, padahal nggak bisa dengar, padahal tuli. Jadi mengidentifikasi manusia kalau dengan normal dan tidak normal itu standarnya yang seperti apa? Saya punya teman kakinya 2, tapi dia kakinya gini, ternyata kiri kanannya enggak sama, belum diterapi sama Pak Petrus ya. Terus kalau dia mau turun tangga, hambatan enggak? Hambatan, kayak tadi dokter bilang, sama kakinya 2, semuanya lengkap ya, tapi ternyata dia enggak terlihat. Kalau saya ditanya, ya kalau jawaban pribadi saya secara orang Kristiani ditanyakan normal dan tidak normal, saya percaya Tuhan itu menciptakan manusia semuanya menurut mau keriting, mau lurus, mau sipit, mau belok, struktur mata aja, ya Kak Dok, ada yang enggak lurus gitu ya, tapi bisa melihat, apakah itu dinamakan juga tidak normal? Sehingga itu namanya pelabelan Bapak Ibu. Pelabelan itulah yang membuat stigmatisasi. Kalau saya berpikiran sebagai orang Kristiani punya iman bahwa yang diciptakan Tuhan itu serupa dengannya, baik adanya. Mungkin Tuhan kasih saya 7 jari. 3 jarinya di mana? Bisa di sini saya 1 jarinya, bisa di sini saya di 1 jarinya. Bisa di perkataan saya 1 jarinya. Ada lagi yang tadi lahir dengan unseen disabilitas, tuli misalkan. Dari lahir nggak tahu bapak ibunya kalau dia tuli, biasanya bayi banyak sekali tes yang harus dilakukan. Ternyata dia tuli. Yaitu tadi ketika fase dalam hidupnya dia kehilangan 1 hak saja, dia nggak bisa berpartisipasi.
Jadi antara normal dan tidak normal, pertanyaan kembali lagi, yang menjadi standar normal tuh apa? Siapa? Kata tadi saya bilang, emangnya kalau kita keriting itu nggak cantik, nggak jadi normal karena sekarang hitsnya adalah rambut lurus misalkan. Ya kita umpamakannya seperti itu. Tadi dikatakan Bang Jona, ketika kita berada di antara teman-teman tuli, kita yang jadi nggak normal. Karena kita nggak bisa bahasanya, kita nggak bisa komunikasi. Kalau itu dibalik, teman-teman disabilitas di antara seperti saya sekolah formal, saya hanyalah anak yang punya 7 jari, di antara semua teman-teman saya punya 10 jari, ya. Jadinya saya tidak normal, tapi saya bisa olahraga yang sama seperti mereka. Nah, standarnya yang mana? Saya bisa rolling, saya bisa koprol, saya bisa lari. Atau teman-teman yang berkursi roda, mungkin dia lari lebih cepat, gelombang lari lebih cepat. Sekarang mana yang dikatakan bahwa kenormalan itu ada, itu hanyalah labeling saja, dan itu yang membuat kita menstigma. Menstigma karena kita melabel, kacamata kita di label. Kita punya label di mata kita punya label terhadap satu sama yang lain. Dan itu yang menjadi stigma paling kuat di setiap orang malahan. Ya, oh lansia udahlah Bu, di rumah aja. Itu labeling kan? Wis jalannya susah, jadinya dilihat orang. Kenapa? Karena nggak sama seperti yang lainnya. Itu kita melabelkan. Ya. Jadi kembali lagi kita mengulik bahwa ciptaannya Tuhan adalah sempurna, ciptaannya Tuhan adalah sesuai dengan gambarnya. Karena Bapak Ibu, ketika kita melabel seseorang, itulah yang membuat banyak yang bilang sama saya, Mbak, kita tuh udah akses, kita tuh udah semua diakomodasi, tapi teman-teman disabilitas sendiri yang nggak mau. Kenapa kira-kira? Karena label itu masih ada, karena masih di label, karena awareness orang, karena orang masih memandangnya sebagai satu hal yang aneh. Tapi lebih eloknya kalau kita melihat setiap manusia itu punya keunikan masing-masing. Bahkan tadi dokter bilang semua orang yang secara fisik itu sudah lengkap menurut kedokteran, menurut sains, tapi pasti punya satu keunikan masing-masing. Nah, itulah keanekaragaman, diversity, keberagaman manusia. Nah, ini saya rasa poin yang sangat penting untuk dideliverkan kita, untuk disampaikan kita di gereja, untuk bisa menguatkan sebagai penguat bahwa ketika ada ibu yang melahirkan anaknya cerebral palsy dan punya pemikiran tadi kayak ibu saya tadi ya, bayangkan yang dilabelkan sama anak itu produk dosa dong, gitu ya. Dicari siapa yang berbuat dosa, kan tidak seperti itu. Tadi Tuhan Pak Jona udah bilang, Yesus sudah bilang sudah selesai. Tapi kalau kita masih mengulik lagi ya tadi stigmatisasi, ya itu akan berulang dan melabelkan dirinya sendiri, yang itu yang lebih berbahaya. Saya kalau training, kalau bersama teman-teman yang tidak disabilitas dan bersama disabilitas akan lebih berat dengan teman-teman disabilitas. Kenapa? Karena labeling tadi itu yang sangat susah. Ya, karena labeling yang diberikan oleh masyarakat dan itu berimpact pada dirinya. Dia melabel dirinya sendiri. Ya. Jadi titipan saya itu Bapak Ibu, nanti ketika mendeliverkan ini ke jemaat, hal keunikan, hal ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambarannya itu menjadi salah satu hal yang penting. Nah, sekarang kita mau belajar tentang masih labeling tadi ya. Perubahan penamaan, terminologi. Hangel tenan terminologi. Panggilan. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di internet sudah tidak boleh ngomongin kata cacat. Ya, kenapa? Saya punya gambar. Bapak Ibu tahu ini apa? Cangkir gelas. Gelasnya pecah. Kalau di toko alat keramik namanya barang apa? Reject. Ini cacat juga, sama kayak ini. Kita ulang ya. Ini apa Bapak Ibu? Gelas. Oke, gelasnya reject, pecah. Kalau ini
laki. Reject juga? Oke, kita lihat istilahnya. Ini objek subjek. Benda apa orang? Benda. Bendanya reject. Cangkirnya reject karena cacat, cuil, pecah. Kalau ini subjek, manusia. Apakah kita menempatkan manusia dan benda di posisi yang sama dengan kata cacat dan reject? Makanya kata-kata cacat tidak boleh digunakan lagi. Karena yang kita openi adalah manusia. Ya. Oleh karena itu, kata cacat di bahasa Indonesia, di kamus bahasa Indonesia, kata cacat itu dikonotasikan, ditempelkan ke objek. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong cangkir, boleh, cacat, reject. Ibu-ibu kan seneng tuh kalau lagi diskonan, ada yang reject ya, diskon 75%. Tapi kalau kita ngomongin manusia, tidak dilekatkan lagi dengan hal objek, yaitu cacat. Sehingga makanya tidak boleh digunakan kembali menurut di bahasa Indonesia. Sekarang saya mau tanya satu-satu. Pak, Bu, coba sebutkan gantian panggilan orang dengan disabilitas atau orang difabel dengan bahasa lokalnya masing-masing yang Bapak Ibu tahu. Apa Pak? Bungkuk. Hah? Budek. Bisu. Buta, Ibu. Bahasa kalau panggil pakai bahasa lokal, pakai bahasa daerah buat orang dengan disabilitas, apa Bu? Salah satunya contohnya. Pas, apa? Pak Hari, lumpuh. Ibu Gladys. Apa? Ya bahasa Jakarta apa kalau sama orang cacat, sama terus pengkor, Bu, jeglok, picak, bunteng, bongkok, bisu, budek, tuli, lumpuh, deglok, dengklang. Bu, apa? Bahasanya apa artinya Pak? Sama dengklang. Apa Dok? Kentir. Oke. Bu? Siapa Pak? Cacat. Orang nggak normal. Ya, coba Pak tadi bilangnya apa Pak tadi Pak? Lumpuh. Tadi Bapak yang pakai bahasa Jawa? Ibu tadi pakai? Hah? Budek. Budek itu artinya? Nggak bisa dengar. Ada banyak kopok-kopok di dalamnya, ya kan? Ada lagi tadi picek. Coba diresapi kata-kata itu. Enak apa enggak? Coba diresapi kata-kata itu. Enak enggak didengarnya? Enggak. Termasuk tuna. Kenapa tuna tidak digunakan kembali? Ada ceritanya itu. Bahasa Jawa tuno itu apa Pak artinya Pak? Rugi. Dulu ceritanya, zaman perang dulu merdekaan itu masih menggunakan kata penderita, cacat. Wis menderita, cacat enggak bisa hidup. Ada. Wis menderita, tambah cacat, Habis gitu Pak Karno mau membuatnya itu lebih Jawa, lebih menghormati, halus gitu ya. Digantilah menjadi tuna. Jane artinya ya padha wae toh. Ya, tuna itu artinya tuno, rugi. Orang yang dilahirkan rugi. Ya. Sama artinya. Coba Bapak Ibu rasapi yang tadi bilang picek, opo mekentir, gila tadi. Lekatkan itu kepada manusia Bapak Ibu. Enak gak rasanya? Enggak enak ya? Oleh karena itu kita sekarang belajar untuk stop
bilang cacat, tidak normal, tuna, buntung, kuntet, gila, gendeng, wong edan, dan bahasa yang lain, bahasa daerah yang lain yang punya konotasi negatif. Tadi kita udah bicara tentang normal dan tidak normal, pelebelan. Bahwa semua yang diciptakan adalah baik adanya, sesuai dengan gambaran Tuhan. Jadi mulai dari yuk angel, saya bilang lu angel mbak, iya karena ini udah kebiasaan. Tapi kita coba paling enggak setelah dapat pelatihan ini keluar gitu ya, sana mau ngomong cacat tuh di sebelah atas. Ya, nggak apa-apa mau diabilitas, yang penting itu berlatih untuk awareness, kesadaran diri sendiri. Kita mulailah bicara tentang ngomong disabilitas, difabel. Difabel itu apa sih Mbak Rita? Bahasa Inggrisnya adalah different ability, ability-nya yang different. Contohnya seperti misal saya kalau pegang mic begini, tapi Bapak Ibu masih bisa dengar saya? Bisa. Itu ability saya, kemampuan saya yang berbeda, tapi goalnya sama. Saya kalau sekarang ini jadi orang impairment, apa saya jadi posisi kondisi disabilitas? Jangan normal lagi Bu, nggak ada normal, semua orang normal ya. Oke. Ini saya jadi orang yang impairment, saya kehilangan fungsi jari saya untuk menggenggam sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu suruh saya, tadi saya megang ini nggak bisa saya. Nih saya mereng-mereng. Ini jadi hambatan buat saya. Saya jadi disabilitas. Oke. Nah, sama ability ya, jadi difabel, different ability. Kita belajar untuk bisa paling tidak stop menggunakan kata ini dalam diskusi kita, dalam sehari-hari perbincangan ya. Mulai untuk bisa disabilitas, orang dengan disabilitas, difabel begitu. Ya, ini adalah bentuk sebuah kesadaran. Masuk? Bisa ya? Oke, sip. Nah, ini yang masih sering jadi pemikiran orang juga, jadi stigmanya orang juga. Orang disabilitas itu orang sakit bukan toh? Bukan orang sakit Bapak Ibu. Coba tadi di undang-undang dikatakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau orang sakit bisa sembuh? Bisa. Kalau orang disabilitas bisa sembuh? Dalam jangka waktu yang lama. Enggak, saya jarinya tetap 7. Walaupun nanti saya dioperasi nambahin jari, ya kan jarinya enggak hidup ya. Oke. Jadi orang dengan disabilitas tuh bukan orang sakit. Sehingga pendekatannya adalah tadi pemberdayaan, empowering, karena masih bisa berdaya, masih bisa digunakan dari setiap kemampuannya. Ya, tinggal kita lihat akomodasi yang layak. Nanti kita akan belajar tentang aksesibilitas dan akomodasi yang layak tadi seperti yang diinformasikan Pak Jona. Masuk ya, jadi orang dengan disabilitas bukan orang sakit, ya, karena dalam jangka waktu yang lama. Loh Mbak, kalau orang stroke itu orang disabilitas atau bukan? Kembali lagi, kalau orang stroke habis itu enggak, tadi saya bilang enggak terapi, ya toh, enggak mau olahraga misalkan atau tidak mengikuti gaya hidup yang baik, ya dia akan temporer, dia akan permanen dalam jangka waktu yang lama. Ya, tapi kalau ada terapi yang baik, dia mengikutinya dan dia bisa kembali lagi seperti dia sebelum stroke, dia hanya jadi orang sakit saja. Ya. Oke, nanti kita lebih jelasnya ada di ragam disabilitas. Kita lihat bersama-sama. Nah, sekarang kita mau main. Nah, biar nggak ngantuk kan? Karena coffee break belum ini, kita main dulu. Oke, silakan. Setiap kelompok akan kita berikan satu, saya panggil satu orang ke depan setiap kelompoknya. Siapa perwakilan? Satu dan satu. Yuk maju ke depan. Ayo Pak.
Oke. Lalu satu orang di setiap kelompok akan menjadi disabilitas amputasi tangan. Jadi tangannya akan diikat di belakang. Siapa? Yang satu orang tadi yang pertama maju dulu ke depan. Ya, di sini. Oke. Yang satu lagi yang diikat tangannya siapa? Situ aja Pak. Nah di sini aja. Ya. Nanti akan diinikan sama Mas Dandi dan teman-teman. Satu orang akan ditutup matanya. Siapa? Pilih, satu orang akan ditutup matanya dan satu orang akan diikat tangannya. Kasihan Ibu ya. Oke. Ya. Oke. Siapa yang jadi satu aja. Satu yang diikat tangannya, satu yang ditutup matanya. Yo, siapa di sini? Menang baik. Siapa? Ibu Pak. Ya, oke. Siapa yang jadi disabilitas amputasi tangan? Udah? Oke. Siapa yang di sini? Yang jadi netra? Mata ditutup siapa? Ayo Bu, pakai Bu. Mbak, apa? Pakai bebas. Oke. Enggak. Yang tadi maju pertama kali tidak diapa-apain. Yang maju pertama kali enggak diapa-apain. Ya. Satu netra, satu diikat tangannya. Bapak diikat tangannya. Ya. Yang datang awal enggak apa-apa? Enggak, Bapak datang awal. Yang datang awal. Oh, datang awal. Yang datang awal siapa tadi? Ah, Ibu Yeni yang ditutup. Satu lagi siapa yang ditali tangannya? Ayo Pak, ditali tangannya Pak. Pak Ivo nggak usah diapa-apain Bang. Ikat ke belakang, ikat belakang. Oke. Ya, silakan duduk. Yang sudah diikat tangannya, yang sudah ditutup matanya, silakan kembali. Yuk, siapa yang mau bantu temannya untuk kembali ke tempat duduknya? Coba, yuk. Kembali Pak, kembali ke tempat duduknya. Yang diikat tangannya dan yang ditutup matanya kembali ke tempat duduknya. Oke. Dah, Pak, kembali ke tempat duduk Pak. Yang diikat dan ditutup matanya. Dah? Sudah? Diikat Bu, matanya diikat Bu. Matanya ditutup. Matanya ditutup. Temennya minta bisa. Oke, siap? Oke. Baik. Yang sudah Bapak kembali, yang diikat boleh kembali ke kelompok. Pak Ivo di sini. Oke. Kita akan bermain menggambar yang inklusif. Ya. Tugasnya adalah nanti yang di depan akan kami perlihatkan gambar. Ya. Lalu gambar itu harus digambar lagi sama teman-temannya di kelompok. Tapi teman-teman tidak boleh memberikan instruksi ya, nama gambarnya apa dan tidak boleh menyerupai suaranya. Oke. Ya. Hanya clue saja, hanya clue-cluenya saja. Oke. Yang di kelompok yang netra
yang amputasi tangan harus terlibat dalam menggambar. Harus berpartisipasi dalam proses menggambar. Oke? Silakan mencari posisi yang enak. Ya, silakan mencari posisi menggambar yang enak. Oke? Sip. Yang menggambar adalah teman-teman yang di grup, ya. Yang di depan hanya memberikan clue-cluenya saja. Itu adalah apa yang ada di gambar. Siap? Waktunya 3 menit untuk menggambar. 1, 2, 3. Kembali ke kelompok yang masing-masing. Yuk, silakan diberi clue. Teman-teman yang panitia dilihat satu-satu kelompoknya. Kelompoknya satu-satu dilihat menggunakan kata-kata apa enggak? Menggunakan melanggar aturan atau enggak? Tiga menit ya. Oh. Yang netra, yang diikat harus berpartisipasi. Cepat-cepat digambar. Wah, hebat ini. Matanya ditutup bisa gambar. Punya six sense ini. Ayo, yang kasih clue, gambar apa yang ada tadi ditunjukkan sama teman-teman. B. Sudah? Yang sudah yel-yel dibunyikan, yel-yelnya dibunyikan. Wede, Yakub pertama selesai. 1 menit lagi. Yuk. Yang gambar pusing, yang ngasih clue-clue juga pusing. Yang sudah selesai beryel-yel, silakan. Wah, yang ditutup matanya udah siap sedia mau gambar. Wih, tepuk tangan dong. Oke. Stop. Oke, kelompok cinta stop. Sudah? Sudah selesai? Yang 2 kelompok sudah selesai. Oke. Kelompok Yakub, coba dilihat gambar yang sebenarnya apa Mas Juni? Coba kita lihat. Kelompok Yakub harus gambar tapir. Bener gak kira-kira? Oke, tapir. Oke, nanti kita tanya ya. Kita tanya nanti ya. Kelompok ini bebas? Semut. Oke. Ya, semut. Nah, ini kelompok yang cinta gambar apa? Apa gambarnya, Mas? Bekantan. Apa? Dan digambar apa itu, Pak? Pak, coba tunggu, duduk dulu ya. Pak, tadi saya tanya nih, soalnya Pak Sinten Pak? Tomo itu matanya ditutup tapi disuruh gambar. Wah, hebat banget. Oh, dia yang mau gambar. Wah, hebat. Pak Tomo, tadi waktu dikasih clue ya, itu apa yang ada di pikirannya Pak Tomo, membayangkannya seperti apa? Di sini gambar kakinya 2 berbulu ngomong terus gitu ya. Saya gambar. Oh, kok semut Pak? Ini burungnya bekantan. Tadi
kenapa Pak Tomo kok mau langsung gambar padahal kan matanya ditutup, Pak? Kenapa? Kenapa kok tadi aku aja yang gambar kan matanya ditutup? Di sini banyak perintah gambar gitu. Memang. Oh, karena Pak Tomo matanya ditutup dan banyak perintah dia bingung. Mending aku aja yang gambar sini gitu ya. Oke, padahal gambarnya jadi semut. Oke. Terus yang diikat tangannya siapa? Oke. Bu, tadi waktu gambar dan lain-lain tugasnya Ibu tadi apa? Ibu ya ini menyampaikan pesan kepada Pak Tomo karena kakek ribut, semuanya pada ribut, hahaha. Jadi buat Pak Tomo bingung, akhirnya Bu Yeni lah yang nggak punya tangan, ya bantuin Pak Tomo yang matanya ditutup. Oke, sampai situ dulu ditutup ya nanti. Oke, lanjut sekarang tapir. Nah, Mbak, tadi tugasnya Mbak waktu tangannya ini apa? Diikat? Ikut menebak dan masukan. Ikut menebak dan memberikan. Kalau Ibu yang ditutup matanya? Oh, hidungnya suruh panjang-panjang. Terus yang di bayangannya Ibu tuh apa waktu dikasih clue tadi? Ya, kayak apa ya? Binatang-binatang yang gendut yuk, kayak gitu. Oh, kayak gitu. Sesuai. Jadi bayangannya Ibu bahwa itu tapir gitu. Sama. Pokoknya itu. Oke. Kalau ini bebas. Piye? Ikut menebak. Tadi ngasih tahu kalau itu semut. Waktu dikasih clue yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan gambar apa? Permintaannya itu gambar hewan ini gitu. Karena ada clue gulanya. Cluenya gula. Nah, terus Oh, Dika. Oh, memberikan yang gambar siapa? Oh, oke, memberikan gambaran semut itu seperti apa. Sekarang yang kasih clue semut, ya. Tadi waktu menyampaikan clue-nya, berpikiran nggak kalau ada yang nggak bisa lihat, ada yang tangannya diikat? Ya, tentu sebelum mulai menggambar, saya mengasih clue, tetapi ketika mau mulai menggambar, teman-teman saya suruh untuk melibatkan Mbak Lisa dan Mas Tiaji yang difabel tadi, untuk ikut terlibat, setidaknya urun rembuk tadi, memberikan masukan. Yang sebenarnya yang paling pertama ketika saya memberikan clue dan terbesit langsung mengatakan begitu Mbak Lisa. Dan Mas Tiaji ya walaupun tengung awalnya tapi yang bener kan semut. Sudah diluruskan, terima kasih. Untung gambarnya nggak tengu ya, untung tadi ada semutnya. Tadi yang memberikan clue siapa tadi Pak? Tadi memberikan clue kesulitannya apa? Karena ada yang nggak bisa lihat, ada yang nggak ada tangan. Bapak ketika ngasih clue tuh berpikiran si ibu ini gimana ya nanti ketika menggambar? Pokoknya hewan berkaki 4, mulutnya agak panjang sedikit gitu aja. Oh, cluenya langsung mulutnya agak memanjang sedikit. Oh, langsung nyaut tapir. Nah, kalau yang ini ya, tadi ada ribut tapi kok bingung semua. Gimana tadi Pak masalahnya ketika memberikan clue? Oke. Cek. Ya, ketika saya tadi lihat gambar pertama itu saya tuh udah bingung ini antara siamang atau monyet atau apa, itu udah bingung dulu. Lalu menggambarkannya itu juga tambah bingung lagi. Ya, seperti itu. Jadi makanya gambarnya bingung. Oke. Kita tadi yang kita lakukan itu adalah beberapa hal yang bisa kita pelajari untuk bisa memahami hambatan Bapak Ibu. Tadi kan kalau kita lihat di alur tadi orang dengan impairment ketemu hambatan ya toh tidak bisa berpartisipasi. Jadi sebenarnya yang membuat orang itu tidak bisa berpartisipasi atau menjadi disabilitas itu adalah hambatannya yang dia hadapi sesuai dengan ragam disabilitasnya apa. Nah, orang disabilitas itu ada 4 hambatannya. Ada hambatan fisik,
atau lingkungan atau infrastruktur. Tadi saya memberikan instruksi kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa cari tempat yang posisinya wena. Karena bisa saja tadi kan Bapak tadi yang ditutup matanya netra. Terus ada yang diikat tangannya, siapa tahu dia mau pakai kaki gambarnya juga bisa. Ya, tapi infrastruktur juga tidak, karena di meja tadi ya. Nah, ini bentuk salah satu infrastruktur yang tidak aksesibel. Beda lagi nanti misalkan ada yang di kursi roda misalkan ya, kalau tadi kita disuruh untuk menggambar, pasti dia juga akan menghadapi hambatan infrastruktur atau fisik atau bangunan. Jadi fisik itu adalah artinya infrastruktur, bangunan, Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah komunikasi. Coba tadi pasti banyak menghadapi hambatan komunikasi ini. Ya enggak, terutama yang ditutup matanya. Tadi Pak, dibilang enggak kalau hidungnya panjang Pak? Enggak ya? Belum sampai ke situ ya. Komunikasi, tadi saya juga menginformasikan semua orang harus ikut berpartisipasi. Tadi ketika ditutup matanya, ada tadi yang langsung untuk Bapak tadi bingung kan? Karena apa? Karena banyak orang yang bicara. Akhirnya dia bingung dan ya udah aku aja yang gambar lah. Dibantu sama Bu Yeni. Bu Yeni tadi dia berusaha untuk mengecilkan hambatan atau menghilangkan hambatan dari Bapak tadi yang matanya ditutup. Karena hambatannya, karena dia nggak bisa lihat dan suaralah yang menjadi fokusnya. Kabeh wong ngomong, dia bingung, ya toh. Bu Yeni mau memperkecil hambatannya sehingga dia bilang sama Pak Tomo tadi, Pak ini lebih jelas sehingga Pak Tomo bisa menangkap dan paham apa, walaupun ya gambarnya salah ya. Tapi dia salah satu bisa untuk menurunkan hambatannya. Bu Yeni salah satu caranya begitu. Teman tuli, teman netra itu selalu menghadapi hambatan komunikasi. Dengan teman tuli kita tidak bisa bahasa isyarat misalkan. Ya wes lah kalau nggak bisa bahasa isyarat, nggak mau lah ngobrol sama teman tuli. Padahal ada banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita mau ngobrol dengan teman tuli. Misalkan dengan apa? Tulisan, gambar, ya, itu juga bisa untuk dilakukan. Lalu informasi di media elektronik. Kenapa sekarang sudah banyak gereja-gereja yang mulai untuk menampilkan teks di dalam screennya? Ya, karena orang sensori itu kan gak hanya yang nggak bisa lihat netra ya Bapak Ibu. Ya kita yang pakai kacamata, coba buka kacamatanya. Ya kan, welcome to the club kalau saya bilang ya. Selamat datang, ya, inilah dunianya ya. Jadi alat bantu itu kacamata itu juga termasuk alat bantu. Sehingga hambatan komunikasi juga dihadapi oleh teman-teman sensori low vision ya, dan netra tuli, sehingga media-media komunikasinya kita harus buat supaya itu tidak menjadi hambatan untuk teman-teman disabilitas. Dan ketiga adalah kebijakan bisa kebijakan menjadi sebuah hambatan. Misalkan kayak kalau teman-teman disabilitas di pekerjaan masih ada lowongan-lowongan yang melihatkan persyaratan umur, usia, sehat jasmani dan rohani. Ya, bagaimana dengan orang-orang teman-teman ODDP atau ODGJ yang masih terstigma? Siapa yang bisa mengeluarkan sehat jasmani? Dokter bisa. Nah, sehat rohani apa justifikasinya? Tapi itu menjadi sebuah hambatan kebijakan yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Lalu kebijakan layanan emergensi untuk anak autis misalkan, lalu akomodasi yang layak untuk teman-teman disabilitas mental ya ketika bekerja atau ketika
melakukan training seperti ini, ya tiba-tiba lelah, capek gitu ya mendengarkan saya bicara terus misalkan, sehingga butuh satu sesi dia bisa untuk bernapas lega gitu atau keluar sebentar begitu. Yang keempat, hambatan yang paling fundamental, yang paling masih ada sampai sekarang adalah hambatan sikap. Stigma, labelisasi tadi ya, dan hambatan ini tuh, sikap ini yang membuat belum ada perubahan Bapak Ibu. Kalau masih ada labeling, masih ada stigma-stigma. Dan ini yang membuat teman-teman disabilitas atau lansia yang sudah penurunan mobilitasnya ya, atau fungsi tubuhnya, sensorinya, intelektualnya, mentalnya, kalau kita labelkan, kalau kita masih punya sikap atau stigma untuk mereka, situasi ini yang semakin menjadi kompleks. Saya selalu bilang, kalau kita ngomongin bangunan, infrastruktur bisa bertahan berapa lama sih Bapak Ibu? 10, 15, 20 ya kan? Tapi kalau kita ngomong tentang sikap, tentang awareness, kesadaran, Bapak Ibu misalkan nih, sekarang ini saya punya agent of change 45 orang saat ini. Ketika pulang, habis belajar hari ini, paling enggak dari stigmanya 75%, bisa menurun 50%. Kembali lagi belajar beradaptasi, bertemu dengan teman-teman disabilitas ya, dengan jemaat yang punya hambatan yang sama, begitu. Turun lagi sehingga tidak melebar, dan Bapak Ibu menurunkan kepada generasi lainnya. Itu lebih sustain kalau bahasa sekarang ya. Itu lebih bertahan jangka panjang. Ya. Tapi yang ini yang paling fundamental, ini yang paling sekarang masih aja ditemui, hambatan sikap atau stigma. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi hambatan ada 4 yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas: infrastruktur, komunikasi, lalu kebijakan dan juga sikap. Nah, apakah kita akan coffee break terus? Oke, baik. Kita main lagi ya. Wah, kalau sama Mbak Rita main terus ya. Daripada kita nulis-nulis terus, PPT-nya panjang ya Pak Ibu ya. Mas Dani akan memberikan gambar. Ya, akan memberikan gambar. Terus di sini sudah ada ditempeli sama teman-teman, ada fisik, ada sensorik, ada intelektual, mentalnya di mana mental? Oh, mentalnya di sana. Oh, ada mental di sini. Silakan berdiskusi, saya beri waktu 3 menit berdiskusi dan menempel mana yang termasuk di 4 ragam ini sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu saja. Oke? Tempel ya untuk di keempat ragam ini. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Tahu tempel, gitu aja. Yuk 3 menit. Ada yang tugas nempel, yuk ada tempelannya di situ, tinggal nempel aja. Waduh, kelompok 1 udah nih, kelompok 1 dari cinta, yuk. Tempel aja sepengetahuannya, sesuai pengetahuannya aja. Tempel langsung. Oke. Yang ini intelektual. Nah, ini intelektual belum ada yang nempel nih, intelektual. Sepengetahuannya aja, tahu tempel. Jangan takut salah. Wah, kalau benar semua saya pulang. Oke, fisik. Wah, fisik banyak banget. Mental. Sensori. Yo, tempel. Jangan takut salah. Oke,
Fisik, oke. Terus, sensori. Kok dikit nih sensori? Ayo, coba. Sepengetahuannya aja. 2 menit, yuk. Ditempel. Intelektual masih dikit nih, intelektual. Yuk, intelektual masih dikit. Masa nggak ada intelektualnya? Yuk, mental sudah. Wah, mental banyak banget nih. Oke. Waduh, fisiknya banyak banget ya. Yuk. Sensori udah? Oke, intelektual. Sensori. Sensori cuma 2 nih, bener. Waduh. 1 menit lagi. Dah? Dani, ini tidak ada keraguan di antara kita? Ada keraguan? Masih ada keraguan kah? Ada keraguan? Oke, sambil memikirkan keraguan, ya, silakan Bapak Ibu untuk mengambil cafe break. Oke, ambil cafe break lalu kembali lagi ke kelompok karena kita akan membahas tentang peragamnya. Ya, monggo silakan untuk bisa mengambil cafe break sambil memikirkan keraguan tadi ya. Oke, benar apa enggak ini? Monggo silakan diambil cafe breaknya. Thank you.